Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem transportasi atau sistem peredaran darah dalam mata kuliah fisiologi hewan. Selamat menyaksikan, jangan lupa dicatat ya. Oke, sebelum mulai ke materinya, kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Amelia Rizkia Alkhairina, Intan Permatasari, Anissa Tayari Zahra, Endah Sri Mulyati, Ahmad Kurniawan, dan Suhadi. Kami mahasiswa dari pendidikan biologi. Sesuai dengan materinya kali ini, kita akan membahas tentang apa saja organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, macam-macam sistem peredaran darah, tekanan darah, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Selamat belajar! Apa saja organ yang berperan dalam sistem peredaran darah? Yang pertama, ada darah. Dalam istilah medis, yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani yaitu haima, berarti darah. Darah merupakan cairan yang penting dalam tubuh. Peran dari darah tidak dapat digantikan oleh organ-organ lainnya. Fungsi darah yang paling utama adalah sebagai alat transportasi. Darah membawa oksigen dari paru-paru dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Berdasarkan sumber healthy engine, darah juga mengangkut beragam nutrisi dan hormon. Darah memiliki beberapa komposisi atau komponen, yaitu pertama, ada plasma darah. Komponen darah ini berbentuk cairan bening. Plasma darah terbentuk dari campuran air, lemak, protein, dan berbagai nutrisi. Jaringan dalam tubuh sebanyak 55% terdiri dari plasma darah. Fungsi plasma darah adalah menyalurkan sel darah ke seluruh tubuh. Selain sel darah, plasma darah juga menyalurkan beragam nutrisi. Kedua, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit. Di dalam tubuh, leukosit berjumlah lebih sedikit dari sel darah merah, sekitar kurang lebih 6.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Leukosit ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai macam infeksi. Leukosit akan menyerang segala infeksi yang menyerang tubuh. Terdapat beberapa jenis leukosit, yaitu 1. Neutrofil. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang akan pertama kali dilepaskan oleh sistem imun untuk merespon kedatangan benda asing, seperti bakteri atau virus. Selain itu, menjadi baris pertahanan pertama, neutrofil juga mengirimkan sinyal untuk mengingatkan sel-sel lain dalam sistem imun terkait bahaya tersebut. Hampir setengah dari sel darah putih adalah neutrofil. Sel neutrofil dalam tubuh adalah 50-60%. Sekitar 100 miliar sel neutrofil diproduksi dalam tubuh setiap harinya. Setelah diproduksi dan dilepaskan dari sumsum tulang, neutrofil hanya hidup sekitar 8 jam. 2. Eosinofil. Sel darah putih jenis eosinofil memiliki fungsi melawan bakteri serta menangkal infeksi parasit, seperti cacing. Selain itu, eosinofil juga berperan dalam respon peradangan. Eosinofil juga berfungsi untuk memicu reaksi alergi ketika tubuh terpancar zat penyebab alergi. Ini paling banyak ditemukan di saluran pencernaan. Walau begitu, eosinofil memiliki porsi tidak lebih dari 5% dari sel darah putih. Ketiga, ada basofil. Basofil juga tak banyak terkonsentrasi dalam sel darah putih, yakni hanya terkandung sekitar 1% dari sel darah putih. Walau jumlahnya sedikit, sel ini berperan penting untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen. Basofil juga membantu kita kembali sehat setelah mengalami infeksi, misalnya infeksi luka akibat jatuh dari sepeda. Selain berperan dalam sistem imun, basofil juga berkontribusi mencegah pembekuan darah serta memicu reaksi alergi. 4. Limfosit. Dalam tubuh, limfosit memiliki presentasi sekitar 20-40%. Limfosit terdiri dari dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit diproduksi di jaringan limfoid dalam limfa, kelenjar getah bening, dan kelenjar timus. Sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sel T bertanggung jawab untuk membunuh benda asing serta membunuh sel kanker. Sedangkan limfosit B atau sel B berperan dalam imunitas humoral, yakni dengan menghasilkan antibodi untuk melawan benda asing. Sel B juga menghasilkan antibodi yang dapat mengingat suatu infeksi, sehingga tubuh dapat lebih bersiap jika kembali terpapar di masa depan. 5. Monosit. Monosit berperan sebagai pembersih dari sistem kekebalan tubuh. Monosit memiliki porsi sekitar 5-12% sel darah putih. Di dalam aliran darah kita, fungsi paling penting dari sel ini adalah membersihkan sel-sel mati. Komponen darah yang ketiga ada sel darah merah. Dalam tubuh, sel darah merah berjumlah sekitar 5 juta milimeter kubik. Wow! Sel darah merah atau eritrosit memiliki dua fungsi utama, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru.
Sel darah merah memiliki bentuk bulat dan bercekung di tengahnya. Eritrosit mengandung protein yang bisa disebut hemoglobin. Hemoglobin atau bisa disebut Hb membuat sel darah merah berwarna merah. Hb berfungsi untuk membawa oksigen dan sebagian karbon dioksida. Merah diproduksi di sumsum tulang belakang. Komponen darah ini hanya berumur rata-rata 120 hari. Hematokrit merupakan ukuran dari level sel darah merah pada darah. Ukuran ini merupakan persentase keseluruhan volume darah yang terbentuk dari sel darah merah. Kadar normal hemoglobin dan hematokrit dalam tubuh adalah hemoglobin sebesar 132 sampai 166 gram per liter untuk laki-laki dan 116 sampai 150 gram per liter untuk perempuan. Sedangkan untuk hematokrit sebesar 38,3 dan sampai 48,6% untuk laki-laki dan 35,5 sampai 44,9% untuk perempuan. Lalu ada komponen darah yang terakhir adalah kepingan darah. Kepingan darah atau trombosit merupakan komponen darah yang memiliki ukuran paling kecil. Trombosit berbeda dengan sel darah merah dan putih. Trombosit merupakan fragmen sel yang berukuran kecil. Meskipun kecil, trombosit memiliki fungsi yang penting. Komponen darah ini berfungsi untuk pembekuan darah jika terjadi luka. Trombosit akan membuang benang fibrin yang berfungsi menghentikan pendarahan. Fibrin ini juga berfungsi untuk membentuk jaringan baru. Selanjutnya ada jantung. Jantung dalam bahasa Latin adalah cor, yang berarti sebuah rongga. Rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung terletak di dalam rongga torakik di balik tulang dada. Jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Masanya kurang lebih 300 gram. Besarnya sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki dua ruang yang masing-masing berjumlah dua, yaitu dua serambi atau atrium dan dua bilik atau ventricle. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Kemudian, darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh katup. Katup di antara atrium kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis atau katup berdaun 3, sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis atau katup berdaun 2. Bagian-bagian jantung dapat kita ketahui dari anatominya. Jantung memiliki dua lapisan, yaitu lapisan dalam perikardium visceral dan lapisan luar perikardium parietal. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Lapisan endokardia merupakan endotelium tipis yang halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas pada pembuluh darah. Perlu diketahui bahwa denyut jantung normal sekitar 72-75 denyut per menitnya. Jika kurang dari itu atau lebih, dapat dipastikan seseorang memiliki kelainan pada jantungnya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pertama, ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Pada pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Kedua, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil dengan diameter kurang lebih 5-10 m. Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran yang benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar, agar semua daerah sayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat
absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret kelenjar. Yang ketiga, pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Perbedaan pembuluh darah arteri dan vena dapat dilihat pada tabel. Pembuluh arteri terletak agak tersembunyi, sedangkan pembuluh darah vena terletak dengan permukaan kulit kita. Untuk denyut pembuluh darah arteri itu terasa, sedangkan pembuluh darah vena tidak terasa. Dinding pembuluh darah arteri itu kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan untuk dinding pembuluh darah vena lebih tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena memiliki arah aliran yaitu meninggalkan jantung dan mempunyai satu katup. Sedangkan untuk pembuluh darah vena memiliki arah aliran menuju ke jantung dengan banyaknya katup-katup. Selanjutnya kita bahas macam-macam sistem peredaran darah. Yang pertama kita bahas sistem peredaran darah manusia. Manusia memiliki sistem peredaran darah yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistematik. Sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistematik ini mencakup peredaran darah seluruh tubuh. Peredaran darah ini berlangsung ketika darah bersih yang penuh akan nutrisi dan mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Setelah berada di serambi kiri, darah akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh tubuh. Setelahnya, darah akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal ini memiliki cakupan yang lebih sempit, yakni hanya mencakup peredaran darah dari jantung ke paru-paru, juga sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Setelah berada di serambi kanan, darah yang mengandung karbon dioksida sisa metabolisme tubuh akan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan terus mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan oksigen yang akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sistem peredaran jantung atau sirkulasi koroner. Seperti organ manusia pada umumnya, jantung juga membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen untuk mempertahankan fungsinya. Darah akan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh otot-otot jantung melalui arteri koroner maksud saya. Jika pembuluh darah tersumbat, maka aliran darah ke jantung akan mengalami gangguan. Nah, setelah membahas sistem peredaran darah pada manusia, sekarang kita fokus pada sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem peredaran darah terbuka. Dilansir dari Biologi Libertats, pada sistem peredaran darah terbuka, darah digantikan dengan hemolimfa. Hemolimfa memiliki fungsi yang sama dengan darah, namun tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah. Dalam sistem peredaran darah terbuka tidak ada pembuluh darah, sehingga hemolimfa beredar dalam rongga-rongga tubuh makhluk hidup. Tidak adanya pembuluh pun menyebabkan hemolimfa tidak dapat beredar terlalu jauh, sehingga biasanya hanya hewan bertubuh kecil yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Kebanyakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu moluska, hewan lunak yang bercangkang maupun tidak, seperti cumi-cumi, siput, dan kerang, dan antropoda. Hewan yang beruas-ruas atau berbuku-buku seperti serangga, laba-laba, dan udang bisa dilihat pada gambar. Contoh hewan invertebrata dengan sistem perbedaan darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem yang mengedarkan darah dan getah bening di dalam tubuh yang rumit. Darah dan getah bening secara tidak langsung diedarkan di dalam rongga tubuh. Dilansir dari ensiklopedia, semua hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem peredaran darah tertutup di dalam tubuhnya. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita bahas tentang tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil 2 ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. 120/80 mm hidradgirum, nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol.
Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan disebut tekanan diastol. Dapat dilihat pada gambar, tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut sistol, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung sedang berelaksasi atau beristirahat. Pada kurva denyut jantung, tekanan diastolik adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara grafik denyut jantung. Umumnya, orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60 mm hidrogirum hingga 120/80 mm hidrogirum. Tekanan darah seseorang dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter atau lebih tepatnya disebut sphygmomanometer. Terdapat 3 jenis tensimeter yang dapat digunakan yaitu 1. Tensimeter air raksa. Tensimeter ini merupakan tensimeter konvensional yang sudah jarang digunakan karena tensimeter ini menggunakan air raksa yang berbahaya jika alat tersebut pecah dan air raksanya terkena kulit atau saluran pernapasan. Tensimeter ini memerlukan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. 2. Tensimeter aneroid. Tensimeter ini lebih aman digunakan karena tidak menggunakan air raksa, tetapi menggunakan putaran berangka sebagai gantinya. Tensimeter ini juga masih menggunakan stetoskop. 3. Tensimeter digital yang merupakan tensimeter yang lebih modern dan akurat yang dapat menunjukkan hasil dan bentuk angka secara langsung. Tensimeter ini menggunakan sensor sebagai alat pendeteksinya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Disimak ya. Kelainan pada sistem peredaran darah dapat dibagi berdasarkan lokasi penyakitnya, yaitu 1. Kelainan pada jantung. Yang pertama adalah angina. Angina merupakan kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung. Kondisi tersebut menyebabkan dada menjadi nyeri. Yang kedua disebut dengan aritmia. Aritmia adalah gangguan yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur. Jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Kelainan yang ketiga disebut kardiomiopati. Kardiomiopati terjadi karena otot jantung melemah. Otot jantung tersebut juga mengalami kelainan, baik secara struktur maupun secara fungsi. Selain itu, ada satu penyakit yang cukup familiar di kalangan masyarakat, yaitu penyakit jantung koroner atau kita singkat PJK. PJK terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena adanya plak pada arteri koroner. 2. Kelainan pada darah. Kelainan yang pertama disebut anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Selain kekurangan hemoglobin, penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Kelainan yang kedua disebut leukemia. Leukemia juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Kelainan yang ketiga disebut hipertensi. Hipertensi ini disebut juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Seseorang disebut menderita hipertensi jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mm hidrogirum. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Yang keempat, kebalikan dari hipertensi yaitu hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mm hidrogirum. Yang kelima, hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetika. Hemofilia menyebabkan darah sulit membeku. Yang terakhir adalah thalassemia. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak. 3. Kelainan pada pembuluh darah. Kelainan yang pertama adalah varises. Varises merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Kelainan yang kedua disebut trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan atau luka. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Kelainan yang ketiga disebut embolus. Embolus ini merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil.
Selain itu, pembuluh darah dapat kehilangan elastisitasnya karena adanya sumbatan. Sumbatan tersebut dapat menyebabkan dua penyakit lainnya, yaitu ateroskleros dan arteriosklerosis. Ateroskleros adalah penyumbatan yang disebabkan oleh lemak, sedangkan arteriosklerosis merupakan penyumbatan oleh zat kapur. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sistem transportasi. Semoga pembahasan dan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.